Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba melakukan visualisasi data kependudukan dengan membuka portal JIS Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Jadi perlu teman-teman ketahui, untuk cara mengaksesnya adalah dengan mengklik JIS Dukcapil Kemendagri.go.id pada mesin pencarian Google. Kemudian dari sini teman-teman bisa klik visualisasi data kependudukan seperti ini. Kemudian kita akan dibawa ke portal JIS Dukcapil Kemendagri.go.id. Jadi ini adalah portalnya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini sangat banyak fitur-fitur yang disediakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu fitur-fitur sebelum kita masuk ke bagaimana cara memvisualisasikan data kependudukan yang paling terbaru atau paling update. Di sini ada untuk memperbesar atau zoom in, kemudian zoom out seperti ini. Kemudian di sini ada jangkauan defaultnya. Kemudian ini untuk kalau kita ingin melihat lokasi kita atau posisi kita atau titik kita. Kemudian ini untuk jangkauan selanjutnya, ini untuk jangkauan juga untuk selanjutnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk di fitur yang ada di bawah sini. Ini ada beberapa fitur yang di bawah sini. Kita akan mulai dulu yang pertama di data atributable-nya. Di sini data atributable-nya adalah kita bisa melihat data kependudukan itu per provinsi. Untuk data atributable-nya seperti itu. Kemudian ini adalah base map. Jadi di sini kita bisa mengatur tipe base map yang ingin kita gunakan. Kemudian ini kalau kita mau mencetak, di sini kita bisa mencetak dengan format JPG, PDF seperti itu. Kemudian ini untuk kalau kita memasukkan ini untuk tambahan data ya. Ini untuk pencarian lokasi yang ingin kita cari. Kemudian ini untuk legendanya. Ini ada batas provinsi. Kemudian ini untuk list data. Kita bisa melihat di sini list datanya, ini batas administrasi, tempat ibadah dan lain sebagainya. Kemudian untuk kalau kita ini untuk mengukur ya, mengukur bidang atau mengukur sesuatu yang ada di dalam portal ini. Kemudian ini adalah analisisnya. Kita bisa melihat di sini analisis ini wajib KTP pemula per provinsi. Kita bisa melihat. Nanti kita akan coba semua ini ya. Kemudian ini untuk seleksi datanya. Di sini kita mau berdasarkan batas provinsi, batas kabupaten atau kota, batas kecamatan atau batas desa atau kelurahan. Kemudian ini untuk grafik analisisnya. Di sini juga kita bisa melihat ini perbandingan wanita, pria dan wanita per provinsi. Bisa per kabupaten, bisa juga per kecamatan, dan bisa per kelurahan. Jadi di sini banyak ya, untuk bisa juga perbandingan untuk berdasarkan agama, kemudian berdasarkan apalagi ya, berdasarkan perkawinan ya. Bagi yang jomblo di sini bisa mencari jodoh ya, dengan melihat oh ternyata di daerah ini banyak sekali yang belum menikah. Nah, itu bisa jadi sasaran. Asik, mantap ya. Kemudian ini untuk penanda lokasi kita. Nah, oke, sekarang kita akan mencari lokasi yang ingin kita mengetahui informasi data kependudukannya. Caranya adalah bisa dengan langsung menuju ke lokasi seperti ini. Seperti ini, kita perbesar seperti ini, kemudian kita cari lokasi yang ingin kita cari datanya. Contohnya di sini saya ambil ini Kelurahan Manuruki yang ada di Kota Makassar. Saya klik seperti ini, akan tampil. Jadi di sini ada 4 layar yang ditampilkan dari Kelurahan Manuruki. Layar yang pertama itu berisi mengenai informasi tentang Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kita bisa melihat di sini sumber datanya adalah 30 Juni 2020. Jadi ini paling terupdate sekali ya. Di sini ada jumlah kabupaten, jumlah kecamatan, jumlah desa, jumlah kelurahan, jumlah penduduk. Ya, jadi lengkap semua. Ini semua data Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian di layar kedua itu berisi informasi tentang Kota Makassar, mulai dari jumlah penduduknya, luas penduduk, agama, jenis kelamin, status perkawinan, kelompok usia, dan lain-lain sebagainya.
Teman-teman nanti bisa explore saja. Kemudian di layar yang ketiga itu adalah kelurahan Menuruki yang kita akan cari tadi datanya. Sumber data itu sama, tanggal 30 Juli 2020. Di sini ada desa atau kelurahan Menuruki, kecamatan Tamalate, kabupaten atau kota Makassar, provinsi. Di sini jumlah penduduk, jumlah kakak, agama. Kita bisa melihat di sini agamanya, jenis kelamin. Ternyata di sini yang paling banyak adalah perempuan. Apakah bisa poligami? Tanya sama istrinya. Kemudian kita lihat status pernikahan yang belum menikah. Nah, ternyata di sini banyak yang belum menikah. Yang belum menikah di sini ada 5.297, sedangkan yang kawin itu ada 4.000-an. Jadi masih banyak yang belum menikah. Para jomblo, boleh ya, para jomblo jalan-jalan ke kelurahan Menuruki yang ada di Kota Makassar. Kemudian kelompok usia. Di sini 0 sampai 4, kemudian yang terakhir itu adalah usia 75 ke atas. Di sini ada jumlah penduduknya masing-masing. Jadi ini sangat lengkap sekali ya. Kemudian pertemuan penduduk. Kita melihat di sini pertemuan penduduk, informasi pertemuan penduduk. Kemudian usia sekolah. Oh, bahkan usia sekolah ada juga. Tingkat pendidikan lengkap. Golongan darah. Waduh, bahkan golongan darah. Ini bisa menjadi data bagi PMI ya. Jadi melihat konsentrasi dari data-data golongan darah. Jadi PMI di sini bisa mengetahui di mana saja jika terjadi kekurangan darah golongan A atau golongan B atau O. Nah, di sini bisa mengkonsentrasikan di kecamatan tersebut. Kemudian status pekerjaan. Nah, ini penting sekali juga status pekerjaan. Kita bisa melihat di sini ternyata banyak yang belum bekerja ya, ada 3.000-an. Oke, kemudian kita lihat di layar 4 apa di layar 4? Di layar 4 itu kecamatan Tamalatenya. Jadi ini tadi tidak berurut ya, dari Kota Makassar langsung di kelurahannya, kemudian langsung di kecamatannya. Ini kecamatannya ya. Jadi kecamatannya kurang lebih informasinya hampir sama seperti yang tadi. Oke. Jadi ini cara pertama untuk mencari lokasi kita dengan langsung melakukan zoom in. Cara yang kedua bisa dengan menggunakan fitur pencarian seperti ini. Kita klik, kemudian contohnya kita cari di sini Menuruki. Kita cari Menuruki lagi, kita klik seperti ini. Prosesnya berjalan. Oke, kita langsung diarahkan. Ini kenapa stiker siap Maya? Sorry ini dia. Oh, ternyata di sini Menuruki banyak ya. Kita ulangi dulu untuk mencari. Atau kita ganti saja, contohnya Parangtambung. Ini kelurahan Parangtambung juga kita cari. Oke, ini dia. Jadi kalau kita menggunakan fitur pencarian, itu kita langsung diarahkan ke wilayah yang kita cari tanpa ada informasi lain. Di sini hanya satu layar. Satu layarnya itu hanya kelurahan Parangtambung saja. Tidak ada lagi provinsinya, tidak ada lagi kabupaten atau kotanya, tidak ada lagi kecamatannya, tapi langsung merujuk ke kelurahannya seperti ini. Oke. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan data terupdate tentang data kependudukan atau data demografi, menurut saya website ini atau WebGIS ini betul-betul sangat direkomendasikan. Apalagi bagi teman-teman yang memiliki pekerjaan yang sangat membutuhkan data-data demografi atau data kependudukan, ini sangat bermanfaat. Oke, cukup sekian untuk video kali ini dan semoga video ini bermanfaat. Dan sekali lagi teman-teman, silahkan di subscribe, sebab subscribe itu gratis ya. Subscribe itu gratis kawan-kawan, jadi silahkan di subscribe sehingga kami akan lebih bersemangat untuk menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat dan pastinya informasi tersebut gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.